begini kurang lebih penampakan tata surya kita, di mana setiap benda langit yang ada di tata surya kita itu bergerak di tempatnya masing-masing. Nah, tempat untuk berjalan benda langit ini yang tampak seperti lingkaran-lingkaran ini namanya adalah orbit. Nah, apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Dengan kata lain, matahari itu sebagai pusat dari tata surya kita. Sistem tata surya kita itu terdiri atas yang pertama 8 planet dengan orbit berbentuk elips. Sekali lagi Bu Novi sampaikan, orbit itu adalah lintasan planet dalam mengelilingi matahari. Kemudian yang kedua adalah satelit. Satelit itu adalah benda langit yang mengelilingi planet. Kemudian yang ketiga ada yang namanya benda-benda kecil yang lain seperti asteroid, komet, dan meteorit. Bu Novi mulai dari matahari. Matahari merupakan salah satu bintang di alam semesta. Matahari disebut bintang karena bisa menghasilkan cahaya sendiri. Nah, matahari itu bukan satu-satunya bintang di alam semesta. Masih banyak bintang yang lain. Tetapi matahari itu terlihat ukurannya lebih besar daripada bintang yang lain karena jaraknya paling dekat dengan bumi dibandingkan dengan bintang yang lainnya. Bintang terlihat kecil karena letaknya yang sangat jauh. Dalam hal ini bintang-bintang lain selain matahari. Kemudian benda langit yang kedua yaitu planet. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, berbeda dengan bintang atau matahari tadi. Planet merupakan benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Sekali lagi Bu Novi ingatkan, orbit adalah lintasan yang digunakan planet untuk mengelilingi matahari. Karena orbit planet berbentuk elips, jarak antara matahari dengan planet menjadi berubah-ubah. Posisi planet yang saat tertentu berada pada jarak terdekat, tentu ini diukur dari jarak dengan matahari. Disebut dengan perihelium. Sedangkan pada saat yang lain, bisa jadi planet itu berada pada jarak terjauh atau biasa disebut dengan aphelion. Nah, ini susunan sistem tata surya kita, di mana di sini yang paling kiri ini namanya adalah matahari. Sekali lagi, matahari sebagai pusat tata surya kita. Nah, ini orbit-orbitnya berwarna biru yang seperti garis yang diwarnai biru ini. Ini namanya adalah orbit dari masing-masing planet. Kita akan mulai dari planet paling dekat dengan matahari. Ini disebut dengan planet Merkurius. Di sebelah kanannya Merkurius ada planet Venus. Di sebelah kanan Venus itu ada bumi yang saat ini kita tinggali. Di sebelah kanan bumi itu ada Mars, sebelah kanan Mars ada Jupiter, sebelah kanan Jupiter ada Saturnus, sebelah kanannya ada Uranus, dan paling jauh dari matahari namanya adalah Neptunus. Dalam sistem tata surya kita ada 8 planet. Sekali lagi, silahkan dilihat baik-baik dengan bentuk, warna, dan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing planet yang tampak pada gambar yang di layar. Planet dalam sistem tata surya kita itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama pengelompokan planet berdasarkan posisinya dilihat dari orbit bumi. Ada 2. Yang pertama adalah planet inferior, yang kedua adalah planet superior. Disebut planet inferior ketika dia berada di antara atau posisinya itu berada di antara matahari dan bumi. Sedangkan disebut planet superior ketika planet tersebut posisinya berada di luar orbit bumi. Kalau ini di dalam orbit bumi, kalau ini di luar orbit bumi. Planet yang termasuk planet inferior ada 2, yaitu Merkurius dan Venus.
Sedangkan planet superior ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Mars. Pengelompokan yang kedua berdasarkan material penyusunnya. Ada dua kelompok. Yang pertama adalah planet terestrial, yang kedua adalah planet Jovian. Planet terestrial itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang termasuk dalam planet Jovian ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Disebut planet terestrial ketika material penyusunnya itu ada batu dan besi yang ukurannya cenderung kecil. Sedangkan planet-planet Jovian itu terbuat dari gas dan es yang ukurannya besar. Nah, maka dari gambarnya saja bisa kita lihat ya, yang ini cenderung biru, yang sini ada merah, biru, dan lainnya. Berikutnya pengelompokan planet yang ketiga, yaitu pengelompokan planet berdasarkan letaknya yang dilihat dari orbit asteroid. Nah, ini asteroidnya. Sabu asteroid itu berada di antara Mars dan Jupiter. Planet-planet yang berada di dalam sabu asteroid itu disebut dengan planet dalam. Sedangkan planet-planet yang berada di luar sabu asteroid itu disebut dengan planet luar. Planet dalam itu ada 4. Ada 4 planet yang termasuk ke dalam planet dalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar itu juga ada 4 planet, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lanjut berikutnya. Sebentar. Nah, satelit. Tadi sebenarnya di depan Bu Novi sudah membahas. Yang disebut dengan satelit itu adalah benda langit yang selalu mengitari planet. Selain mengelilingi planet, satelit itu melakukan 2 gerak yang lainnya. Gerakan yang pertama adalah mengelilingi matahari bersama dengan planet yang dikelilinginya. Gerakan yang kedua adalah berputar pada porosnya. Jadi pada waktu bersamaan, satelit itu melakukan 3 gerakan. Yang pertama berputar pada porosnya, yang kedua mengelilingi sebuah planet, yang ketiga bersama-sama dengan planet itu dia berputar mengelilingi matahari. Satelit itu dibedakan menjadi 2, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Tidak semua planet di tata surya itu memiliki satelit alami, tetapi sebagian besar memiliki. Kita simak penjelasan masing-masing satelit dari planet yang ada di tata surya kita. Yang pertama Merkurius. Merkurius merupakan salah satu planet yang tidak memiliki satelit. Yang kedua Venus. Venus juga merupakan planet yang tidak memiliki satelit. Bumi itu memiliki 1 satelit yang disebut dengan bulan. Mars itu memiliki 2 satelit, namanya adalah Phobos dan Deimos. Jupiter itu memiliki 16 satelit. Nah, di sini yang Bu Novi tuliskan hanya 3, Metis, Thebe, Almatea. Selain itu ada Kalistio, Leda, Himalaya, Elara, Karmi, Sinope, dan seterusnya. Saturnus itu memiliki 21 satelit. Di antaranya adalah Atlas, Pube, Titan, Rhea, Lapetus, dan seterusnya. Berikutnya adalah Uranus. Uranus memiliki 15 satelit, di antaranya Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, Opelia, Cressida, dan seterusnya. Dan yang terakhir Neptunus memiliki 8 satelit, di antaranya Triton, Nereid, Naiad, Proteus, dan seterusnya. Itu tadi satelit alami. Kita masuk ke satelit buatan.
Kalau tadi satelit alami itu adalah satelit yang mengelilingi planet dan tidak dibuat oleh manusia. Nah, kalau ini maka satelit buatan itu adalah satelit yang sengaja dibuat oleh manusia. Kalaupun satelit ini itu mengelilingi sebuah planet, pergerakan satelit buatan itu juga diatur oleh manusia. Nah, contohnya seperti ini. Ini bumi, kemudian ini satelit buatan. Satelit buatannya ini juga mengelilingi bumi, tetapi dia mengelilingi bumi karena memang diatur oleh manusia agar mengelilingi bumi. Nah, satelit buatan yang terkenal kala itu adalah satelit Palapa, di mana satelit Palapa itu merupakan satelit komunikasi domestik Indonesia. Selain sebagai komunikasi, satelit buatan itu dibuat dengan berbagai tujuan. Contohnya untuk memonitor cuaca, namanya satelit cuaca. Untuk memetakan permukaan bumi, namanya satelit pencitraan, dan seterusnya. Termasuk yang sekarang kita pakai setiap saat, setiap waktu di smartphone kita, namanya satelit Global Positioning System atau satelit GPS yang fungsinya untuk menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi agar lebih akurat. Itu tadi macam-macam satelit buatan, kegunaan satelit buatan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah asteroid. Asteroid itu juga merupakan salah satu benda langit. Bedanya adalah asteroid itu berupa bongkahan batu yang terdapat dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Nah, ini bongkahan batu tuh kayak gini. Tetapi dia melayang-layang dan jumlahnya banyak. Nah, seperti ini. Pergerakannya kurang lebih seperti ini. Ini hanya untuk memberi gambaran kepada kita bahwa yang namanya asteroid itu banyak sekali. Yang tadi hanya kelihatan titik-titik begitu. Sebenarnya dia bongkahan-bongkahan batu yang bergerak seperti ini. Kita tinggalkan asteroid, kita lanjut ke komet. Komet nama lainnya adalah bintang berekor. Komet itu juga merupakan salah satu benda langit, di mana dia tersusun dari partikel batu, kristal, es, dan gas. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Komet biasanya sering terlihat seperti sebuah benda langit yang bercahaya dan berbentuk memanjang menyerupai ekor. Oleh karena itu dia dijuluki bintang berekor. Kita tinggalkan komet, kita lanjut ke meteor. Meteor itu adalah benda langit yang bergerak cepat dengan lintasan yang tidak teratur. Jika Anda pernah mendengar istilah bintang jatuh, itu merupakan sebuah meteor yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, seperti ini. Kalau kalian menyaksikan televisi atau kalian justru malah pernah melihat seperti ada bintang yang jatuh, itu sebenarnya bukan bintang, tapi meteor. Karena gerakannya itu tidak teratur, jatuh ke sana, jatuh ke sini, maka dia itu disebut dengan meteor. Nah, saat jatuh menuju permukaan bumi, meteor itu bergesekan dengan yang namanya atmosfer dan memancarkan cahaya. Karena gesekan tersebut, suhu meteor semakin naik dan terbakar sampai akhirnya menguap. Tetapi ketika dia bersentuhan dengan atmosfer, ada kalanya meteor itu tidak hancur, tapi dia berhasil bertahan. Sehingga dia melewati atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Nah, meteor yang berhasil mencapai ke permukaan bumi itu disebut dengan meteorit. Nah, ini hanya gambarnya itu hanya untuk membantu bayangan kita ya anak-anak. Karena ini kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat di sekitar kita. Biasanya hanya para ilmuwan yang bisa memprediksi akan ada meteor yang jatuh. Kalaupun ada meteor yang jatuh pun belum tentu jatuh di sekitar kita.
Kita lanjut ke berikutnya, yaitu planet-planet yang ada di dalam tata surya kita. Tadi Bu Novi sudah menyebutkan planet di dalam tata surya kita itu ada 8 yang sampai saat ini diakui. Nah, perlu Bu Novi sampaikan terlebih dahulu bahwa ketika kita berbicara tentang gerak planet, maka ada yang disebut dengan orbit, namanya adalah lintasan planet atau garis edar planet. Ada yang disebut dengan rotasi, yang artinya adalah gerak benda langit mengelilingi porosnya atau sumbunya, atau kalau planet ya berarti planet berputar pada porosnya, itu disebut dengan rotasi. Yang ketiga adalah revolusi, yaitu gerak planet mengelilingi matahari. Kemudian ada yang namanya kala revolusi. Kala revolusi itu adalah waktu yang dibutuhkan planet untuk melakukan 1 kali mengelilingi matahari. Dan yang terakhir adalah kala rotasi. Kala rotasi artinya adalah waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk melakukan 1 kali putaran pada porosnya. Di pertemuan berikutnya akan Bu Novi tuliskan, jadi kalian tidak perlu mencatat apa yang Bu Novi sampaikan. Nanti materi akan Bu Novi share. Nah, berikut akan Bu Novi sampaikan beberapa ciri dari masing-masing planet yang ada di tata surya kita. Yang pertama, Merkurius. Cirinya adalah Merkurius itu adalah planet terdekat dari matahari. Dia tidak memiliki satelit. Kala revolusi, ingat kala revolusi itu adalah waktu yang dibutuhkan atau digunakan Merkurius untuk 1 kali mengelilingi matahari. Dia memiliki kala revolusi tersingkat atau tercepat. Venus merupakan planet terpanas, mendapat julukan bintang kejora, arah rotasinya berlawanan dengan planet lain, kala revolusinya lebih cepat daripada kala rotasi. Yang ketiga, Bumi. Bumi itu mempunyai ciri khas, yaitu planet yang berpenghuni dan beroksigen. Satu-satunya di antara 8 planet yang ada di tata surya kita. Kala rotasinya 24 jam, kala revolusinya ada 365 1/4 hari. Mars, planet merah, dijuluki Joko Belek dan memiliki 2 satelit. Tadi namanya adalah Phobos dan Deimos. Yang berikutnya adalah Jupiter. Merupakan planet terbesar, kala rotasinya tercepat, dijuluki Raja Langit. Kalau tadi Merkurius itu yang tercepat adalah kala revolusinya. Kalau Jupiter itu adalah kala rotasi. Beda ya. Yang berikutnya Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua, tentunya setelah Jupiter, karena Jupiter itu terbesar. Kemudian disebut juga dengan planet terindah dan bercincin. Planet yang paling indah dan planet yang mempunyai cincin. Memiliki satelit Titan. Itu hanya salah satu satelit yang dimiliki oleh Saturnus. Yang berikutnya Uranus. Uranus itu merupakan planet yang dingin dan berwarna biru. Cara dia mengelilingi matahari itu menggelinding seperti bola. Arah rotasinya itu berlawanan dengan planet lain. Kalau tadi Venus itu yang berlawanan arah dengan planet lain itu adalah arah rotasi. Yang berikutnya Neptunus. Neptunus itu disebut dengan planet pembuat ulah. Mengapa? Karena kadangkala dia itu beredar tidak sesuai dengan orbitnya. Maka disebut dengan planet pembuat ulah. Berikutnya memiliki kala revolusi paling lama dan disebut sebagai kembarannya Uranus. Karena memang Uranus dan Neptunus itu disebut sebagai planet kembar. Demikian tadi penjelasan Bu Novi berkaitan dengan sistem tata surya kita. Tugas kalian hari ini adalah buatlah gambar sistem tata surya kita. Jadi mulai matahari, Merkurius, Venus sampai ke Neptunus. Silahkan kalian buat berdasarkan
gambar atau kalian bisa mencari contoh di internet atau melihat lagi di video depan tadi Bu Novi sampaikan. Nah, kalian buat juga orbitnya. Jadi tidak hanya benda langitnya, tapi juga orbitnya. Agar kelihatan sistem tata surya kita. Buat sekreatif mungkin dan beri warna. Sekreatif mungkin itu sebaik dan semaksimal yang kalian mampu, kemudian diberi warna. Jangan hanya hitam dan putih warnanya, tapi warna-warni. Baik, demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi IPA. Selamat belajar, selamat mengerjakan anak-anak. Ingat, jangan menunda pekerjaan, selesaikan apa yang bisa kalian selesaikan hari ini. Selamat mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa lagi anak-anak.